Jemaat yang dikasihi Tuhan, Eirene, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar bahwa kita harus cakap menghadapi penderitaan, sebab kita tidak akan bisa menghindarinya. Dengan merendahkan diri dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita menemukan kekuatan dan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dengan melawan iblis yang mencari celah untuk menghancurkan hidup kita di tengah-tengah penderitaan, maka iblis akan lari dari kita. Dengan mempercayai Allah yang berdaulat, Dia akan membangun kita agar menjadi pribadi yang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada bagian yang keempat ini, yaitu bagian yang terakhir, kita akan belajar bahwa saat kita dicobai atau menghadapi penderitaan, kita harus berdiri teguh dalam kasih karunia Allah bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Mari kita membaca surat 1 Petrus pasal 5 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini adalah salam penutup dari surat Rasul Petrus. Tetapi ayat-ayat ini mengandung kebenaran yang sangat kuat, bahwa kita tidak mengalami penderitaan sendirian. Dan ada kesaksian yang kuat bahwa apa yang Petrus tulis adalah kasih karunia Allah yang sejati, dan kita harus teguh berdiri di dalam kasih karunia itu. Sangat indah memiliki saudara seiman yang dapat dipercayai untuk saling menguatkan dalam penderitaan. Sekalipun mungkin jauh, salam dan doa sangat dibutuhkan oleh setiap orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, bahkan di hari-hari ini ada lagi kasus-kasus COVID yang terjadi. Ada saudara-saudara seiman kita yang mengalaminya, bahkan sampai harus mengalami kematian. Untuk itu, kita membutuhkan saudara seiman untuk kita dapat teguh menghadapi penderitaan ini. Sekalipun perjumpaan kita dibatasi oleh protokol kesehatan, kita tidak bisa berjumpa seperti biasanya, tetapi kita harus selalu mengingat seorang akan yang lain. Kita harus dapat menjaga komunikasi dengan berbagai media sosial yang kita miliki. Dan kita harus saling mendoakan. Mari kita menggunakan kesempatan untuk kita beribadah bersama yang telah disediakan oleh gereja, baik melalui tatap muka di gedung gereja maupun live streaming di rumah. Ingat, kita saling membutuhkan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, dan kita akan kuat bila kita erat bersatu dalam Tuhan. Kita bertumbuh bersama-sama dalam iman dan kebenaran firman Allah. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan menghadapi berbagai macam pergumulan ini bersama-sama dan bersama dengan Tuhan. Rasul Petrus menutup suratnya dengan mendorong orang-orang percaya untuk memberikan cium yang kudus. Ini berbicara mengenai sapaan yang hangat, ya.
yang dilakukan dengan ciuman di pipi. Ya tentunya pria dengan pria, wanita dengan wanita. Seperti yang masih dilakukan oleh beberapa orang tertentu dalam budaya yang tertentu juga. Dalam mempraktekkan kebenaran ini kita tidak perlu melanggar norma budaya kita, atau kita harus mengadopsinya secara harafiah, tidak demikian. Tetapi intinya bahwa kita harus benar-benar memiliki sikap hangat dalam menyapa satu akan yang lain. Dan Rasul Petrus memberikan damai sejahtera pada semua orang yang ada di dalam Kristus. Ketika kita melalui pencobaan, kita mengalami penderitaan, kita harus mengalaminya bersama-sama. Kita harus dapat mendukung satu sama lain sebagai keluarga di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan tidak pernah mudah. Tetapi jika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepadanya, jika kita melawan iblis, kita percaya kepada Tuhan yang berdaulat, dan kita mau berdiri teguh di dalam kasih karunia-Nya dengan orang-orang kudus lainnya, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik melalui setiap penderitaan yang kita alami. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.